Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya berkunjung ke sebuah tempat wisata, yaitu Gua Maria Bitauni. Gua Maria ini tergolong dalam salah satu destinasi wisata rohani terletak di Desa Ainiut, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara. Untuk sampai ke gua ini, kita perlu melewati beberapa anak tangga. Untuk itu, mari ikuti saya. Kita lihat apa saja yang ada di dalam gua ini. Ini adalah bagian dalam dari Gua Alam Santa Maria Bitauni. Seperti yang kita lihat, pada bagian dalam gua ini memang gelap. Gua alam ini terdiri atas dua ruangan besar. Di dalam ruang pertama gua ini ada patung Santa Maria. Hampir setiap hari, gua ini selalu dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai penjuru untuk berdoa dan menimba kekuatan rohani serta menyampaikan intensi atau permohonan mereka kepada Allah dengan perantaraan serta kekuatan doa dari Bunda Maria. Sedangkan pada bagian kedua, terdapat patung kereman Yesus Ilahi. Biasanya para peziarah setelah berdoa di depan patung Santa Maria pada ruangan pertama tadi, datang berdoa dan membawa intensi serta permohonan mereka di depan patung kereman Yesus Ilahi sebagaimana yang ada di ruang kedua ini. Untuk sampai pada ruang kedua ini, kita perlu membawa alat penerang seperti lilin atau senter, karena suasana dalam ruang ini terlihat sangat gelap. Selain itu, di dalam Gua Alam Santa Maria ini juga terdapat banyak sekali burung walet serta kelelawar yang turut mewarnai keindahan alam Gua Santa Maria Bitauni ini. Dalam gua ini akan selalu terdengar suara dari burung walet yang turut menyemarakan keheningan dalam gua ini. Teman-teman, apabila kita mengunjungi sebuah gua, tentu kita akan menjumpai adanya ornamen unik pada langit-langit dan lantai dasar gua. Ornamen tersebut juga dapat kita lihat pada Gua Santa Maria Bitauni ini. Ornamen ini disebut dengan stalaktit dan stalagmit. Kedua ornamen tersebut merupakan formasi batuan runcing yang kerap kali ditemukan dalam gua kapur atau kars. Untuk lebih jelas, mari kita ikuti penjelasan singkat mengenai apa itu stalaktit dan apa itu stalagmit. Istilah stalaktit berasal dari bahasa Yunani yaitu stalasio, artinya yang menetes, adalah jenis pelotem atau mineral sekunder yang menggantung dari langit-langit gua kapur. Ia termasuk dalam jenis batu tetes, dan secara umum, stalaktit adalah jenis pelotem yang menggantung dari langit-langit gua kapur. Stalaktit termasuk dalam jenis batu tetes yang terbentuk dari pengendapan kalsium karbonat dan mineral lainnya yang terendap pada larutan air bermineral.
Sedangkan stalagmit merupakan pembentukan gua secara vertikal. Stalagmit terbentuk dari kumpulan kalsit yang berasal dari air yang menetes. Stalagmit ditemukan di lantai gua, biasanya langsung ditemukan di bawah stalaktit. Mineral yang dominan dalam pembentukan stalagmit adalah kalsit. Berdasarkan proses terbentuknya, stalaktit terbentuk dari air yang mengandung berbagai macam mineral yang menetes dari langit-langit gua. Sedangkan stalagmit terbentuk berdasarkan akumulasi tetesan air bercampur mineral yang sampai ke dasar gua. Berdasarkan arahnya, stalaktit mengarah dari atas ke bawah, sedangkan arah stalagmit mengarah dari bawah ke atas. Berdasarkan asal bentuknya, stalaktit dapat dibentuk dari proses larutnya batu kapur, lava, es, mineral, lumpur, gambut, dan pasir. Sedangkan stalagmit dapat dibentuk dari proses larutnya batu kapur, lava, es, lumpur, gambut, dan beton. Dengan demikian, maka tidak menutup kemungkinan untuk suatu saat kedua bentukan ini akan menyatu dan bertemu dan membentuk suatu tiang seperti yang ada dalam gua ini. Selanjutnya, kita akan ke atas. Di sana ada stasi-stasi untuk jalan salib. Teman-teman, doa atau ibadah jalan salib dalam gereja Katolik kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tempat-tempat peziarah Katolik, misalnya Gua Maria atau gereja. Hal seperti ini juga terdapat di Gua Santa Maria Bethani, yang merupakan bagian lain dari sarana rohani yang ada di Gua Alam Santa Maria Bethani ini. Jarak antar perhentian dalam jalan salib dimodifikasi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat peziarahan Gua Alam Santa Maria Bethani ini. Seperti yang kita lihat, pada Gua Alam Santa Maria Bethani ini, jarak antar stasi sangat disesuaikan dengan kondisi alam di sekitar lokasi ini. Akan tetapi, yang terpenting dalam melakukan setiap ziarah dan atau kegiatan jalan salib adalah kesadaran bahwa hidup kita di dunia ini pun adalah sebuah persiarahan, sebuah perjalanan menuju Tuhan. Maka Tuhanlah yang seharusnya menjadi tujuan dari setiap kegiatan atau karya dalam persiarahan ini. Maka dalam kesadaran itu pula dibangun semangat untuk peduli pada sesama teman seperjalanan di dunia ini.